Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rismawan. Saya mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Lampung dari kelas Reg C dengan PM 22160 71156. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil analisis saya terhadap topik indeks kerjasama pembangunan sumber daya manusia untuk menentukan mitra potensial bagi negara Indonesia. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang sudah terhimpun dan saya dapatkan dari website internasional, jurnal internasional. Di sini saya sudah mendapatkan 100 negara dengan 6 variabel. Masing-masing variabel adalah tentang indeks pembangunan, angka harapan hidup, kemudian ada variabel waktu tempuh pendidikan, rata-rata usia sekolah, kemudian ada indeks pembangunan manusia berdasarkan HDI dan indeks pembangunan manusia berdasarkan GNI. Adapun data-data Excel yang sudah saya temukan, kemudian saya himpun ke SPSS. Begitupun dengan angka-angkanya sudah saya himpun, kemudian saya masukkan. Kita lihat di variable view. Di sini saya sudah menyederhanakan dan sudah melabeli variabel ataupun data yang sudah saya pindah dari Excel ke SPSS, dan saya sudah mentransform data tersebut, dan juga saya sudah melabeli dengan beberapa label, diantaranya adalah pendukung dan hasil. Jadi 6 variabel tadi terbagi menjadi 2, yaitu menjadi label pendukung dan label hasil. Adapun analisisnya akan saya buat sendiri untuk mengetahui negara mana yang cocok ataupun mampu untuk bermitra dengan Indonesia dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Di sini saya akan menganalisis korelasi, di mana saya akan memasukkan variabel ataupun label yang pertama, yaitu label pendukung. Dan ya, saya sudah mendapatkan hasilnya, di mana di sini ada 2 variabel yang memungkinkan bahwasannya ataupun indikator bahwasannya negara tersebut cocok untuk bermitra di Indonesia. Variabelnya diantaranya adalah indeks pembangunan dari negara itu sendiri yang memiliki korelasi ataupun kecocokan sebesar 980, atau kita bisa sederhanakan menjadi 98%, dan angka harapan hidup yang tinggi, di mana negara tersebut memiliki angka harapan hidup sebesar 91%. Kemudian saya akan menganalisis korelasi lagi variabel ataupun label satunya, yaitu label dari hasil.
Di sini saya menemukan bahwasanya pada label hasil negara tersebut memiliki variabel yang cocok untuk bermitra dengan Indonesia karena memiliki indeks pembangunan manusia berdasarkan HDI yang tinggi, yaitu sekitar 96%. Nah, dari data-data ataupun variabel yang sudah saya temukan, saya akan kembali lagi ke data Excel, negara manakah yang cocok bermitra dengan Indonesia terkait dengan pembangunan indeks manusia, yaitu adalah negara Swiss. Di sini saya membandingkan nilai negara ataupun nilai-nilai variabel dengan negara yang lain, dan di sini saya menemukan bahwasanya Swiss memiliki angka variabel yang tinggi, di mana angka-angka tersebut lebih tinggi dari negara-negara yang lain. Jadi negara yang cocok untuk bermitra dengan Indonesia adalah Swiss menurut analisis saya. Nah, dalam kasus ini kenapa indeks ataupun pembangunan sumber daya manusia itu penting? Karena dalam konteks pembangunan sumber daya manusia, Indonesia perlu memilih negara mana yang berpotensi untuk membangun hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan negara yang benar-benar cocok untuk bermitra. Kemudian pertanyaannya, negara mana yang cocok dijadikan? Sesuai dengan presentasi awal saya, yaitu negara Swiss, di mana negara tersebut memiliki nilai variabel seperti nilai angka harapan hidup, kemudian angka rata-rata sekolah ataupun lulusan sekolah, dan rata-rata yang lainnya, menunjukkan bahwasanya negara tersebut sangat cocok untuk dijadikan mitra pembangunan SDM di Indonesia. Untuk alat analisis yang saya gunakan, saya menggunakan alat seperti Excel untuk menghimpun data, kemudian Microsoft Word untuk membuat data ataupun deskripsi kerja, dan SPSS untuk membuat analisis lanjutan seperti analisis korelasi, kemudian ada analisis transform juga. Nah, poin yang terakhir adalah temuan. Dalam analisis yang saya lakukan, saya memiliki temuan yang cukup menarik, di mana negara yang paling potensial adalah negara Swiss. Karena pada data variabel yang saya analisis menggunakan analisis korelasi, menunjukkan negara tersebut memiliki 3 variabel yang dominan. Di antaranya adalah indeks pembangunan sebesar 98%, angka harapan hidup 91%, indeks pembangunan manusia berdasarkan HDI sebesar 97%. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.